Misalkan animasi ini sebuah animasi teman-teman. Saya pilih. Nah, ini aplikasinya bakalan otomatis buat render frame yang atau video yang tadi kalian nyoba buat import. Kalian bisa lihat di sini ada sekitar udah 300 hampir menuju 400 frame. Cuplikan video yang tadi saya import itu cuman sekitar 18 detik. Tapi kalian bisa lihat ada sekitar 800 lebih frame yang sekarang di render. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya bakalan nyoba buat nge-review ke kalian sebuah aplikasi desain grafis 2 dimensi, di mana aplikasi ini nanti bisa kalian download di app ekosistem iOS dan juga Android. Buat nama aplikasinya itu Rock Animator. Kalian bisa bikin animasi ataupun gambar di sini nantinya. Nah, ini saya bakalan liatin ke kalian beberapa contoh animasi yang bisa kalian buat di aplikasi ini. Jadi aplikasi ini bisa gantiin aplikasi Flipaclip yang langganannya itu cuma tersedia buat bulanan dan juga tahunan. Jadi di aplikasi ini kalian bisa nanti bayar di awal doang, kemudian kalian bisa gunakan lisensinya itu secara gratis. Nah, teman-teman bisa lihat, kalian juga bisa nanti bikin atau import audio di dalam aplikasinya ini. Sekarang kita bakalan nyoba buat keluar dari project. Buat tampilan awalnya itu seperti ini teman-teman. Kalian bisa bikin new project di sini. Kemudian kalau misalkan kalian mau bikin sebuah project baru, kalian nanti bisa tulis nama projectnya terlebih dahulu di sini. Misalkan di sini saya bikin project seperti ini. Buat frame rate-nya juga kalian nanti bisa atur di sini. Kalau misalkan animasinya itu atau GIF yang kalian bikin tuh kalian mau jual ke microstock kayak ke Shutterstock atau ke beberapa microstock lainnya, itu saya saranin kalian bikin di frame rate 25 sampai 30. Jadi itu ukuran normal frame per second kalau misalkan kalian mau jual. Karena di sini saya cuma nyontohin, saya bikin di angka 15 saja teman-teman. Buat ukuran size-nya itu terserah kalian. Kalau kalian mau bikin HD, kalian bisa bikin di 1080 kali 720 pixel. Kalau misalkan kalian mau bikin Ultra HD, kalian nanti bisa bikin di angka 1080 kali 2000. Saya lupa berapa ukurannya, nanti kalian bisa cek. Karena di sini saya cuma nyontohin, saya bikin di ukuran persegi aja teman-teman. 720 kali 720 pixel. Kemudian saya klik OK. Jadi begini tampilan awalnya. Nanti sekarang saya bakal nyoba ngasih tahu sedikit tools yang bisa teman-teman gunakan ketika gunain aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tuh nggak sama kayak beberapa aplikasi berbayar lainnya, dimana mereka cuma ngunci sedikit item yang ada di aplikasi tersebut. Tapi kalau di aplikasi ini tuh beneran kalian harus bayar terlebih dahulu baru kalian bisa download aplikasinya. Sama kayak kalian download aplikasi Minecraft. Jadi itu kalian harus bayar terlebih dahulu baru aplikasinya itu bisa di-download. Buat harga aplikasinya itu dulu sebenarnya saya juga pernah download aplikasi ini di kisaran 110.000 dan itu belum termasuk PPN. Nah sekarang karena rupiah melemah, harganya ini jadi sedikit naik teman-teman. Jadi saya nyesel dulu pas hapus lagi. Sekarang buat harganya itu sekitar 125 ribuan ditambah PPN. Jadi kalau nggak salah saya bayarnya ini totalnya itu 145 ribuan teman-teman. Nanti kalian bisa cek harganya. Pertama kita bakalan nyoba beberapa item yang ada di aplikasi ini. Di sini ada item tiga. Kalian bisa import gambar, video, kemudian dan juga audio di sini. Kalau misalkan kalian punya sampel contoh gambar yang mau kalian bikin, kalian bisa import di sini. Nah, misalkan kalian punya gambar karakter, saya kasih contoh yang ini dulu.
Nah, ini dulu. Kalian atur ukurannya di sini. Nah, jadi gambar yang kalian bikin tuh sekarang ada di sini. Kita bisa turunin opacity-nya. Kemudian kita tambah layer baru di sini. Nah, sekarang kita udah berada di layer 2. Buat kuasnya itu dulu alasan saya kenapa hapus aplikasi ini karena saya pikir kuasnya ini cuma satu, teman-teman. Nah, biasanya di desain grafis tuh nggak bakalan optimal kalau misalkan kuas yang kita gunakan itu cuma satu macam. Ternyata kuasnya ini masih bisa ditambah, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik. Jadi yang dikasih sama aplikasi ini tuh cuma 3. Nah, ini beberapa kuas yang udah saya bikin. Saya mau gunakan yang ini. Kita bisa atur warnanya. Nah, kalian harus pastikan kalian berada di sini. Atur draw in spawn. Saya lupa, kalian harus atur opacity-nya ini dulu. Kita bikin di angka 100. Nah, di bagian sini. Baru kemudian kita gambar. Seperti ini. Nah, salah satu kelebihan aplikasi ini tuh ketimbang Flipaclip, kalian dikasih beberapa opsi seperti kayak ngewarnain sebuah ilustrasi itu lebih mudah. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 3 opsi: draw in front, draw behind, sama draw inside. Jadi bagian draw behind kalian bisa ngewarnain sebuah objek dan garisnya itu nggak bakalan kewarna. Biasanya kalau misalkan kita warnain di aplikasi Flipaclip, itu ketika kita bikin warna seperti ini, nah bagian garisnya itu bakalan ketutup, teman-teman. Memang sebenarnya kita bisa gunakan cat, tapi hasilnya itu biasanya nggak bakalan bagus. Nah, kalau misalkan kalian bikin atau ngewarnain animasi di aplikasi Rock Animator, kalian bisa pilih opsi yang ini, draw behind. Kemudian kalian bisa perbesar brushnya. Selanjutnya kita bisa warnai. Ini di angka 2019 pixel. Nah, teman-teman bisa lihat bagian, kita ambil yang ini. Jadi bagian garis luarnya itu nggak kewarna, teman-teman. Seperti ini. Kalian nyoba buat mewarnain semuanya. Jadi ini salah satu beberapa fitur yang saya suka ketika bikin animasi di aplikasi ini. Kalau misalkan kalian warnain di Flipaclip, itu pastinya bakalan ribet. Nah, ditambah lagi kalian bisa warnain bagian dalam dari animasi yang kalian bikin. Nah, misalkan ada satu lagi opsi di sini, draw inside. Nah, ini buat bikin atau ngewarnain objek yang udah kalian warnain atau kalian bikin. Misalkan garisnya ini saya mau bikin warna merah, kita bisa bikin seperti ini, teman-teman. Nah, ini bagian garisnya doang yang bakalan kewarna. Ini bisa kalian gunakan kalau misalkan mau bikin gelap terang sebuah objek. Misalkan saya turunin opacity-nya, saya bikin di warna hitam. Nah, ini fungsinya buat bikin bayangan, teman-teman. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi bagian yang kewarna itu cuman bagian yang sebelumnya udah kita lukis. Jadi ini salah satu fitur yang nggak dimiliki sama aplikasi Flipaclip. Nanti teman-teman bisa bikin animasinya di sini. Terserah kalian. Sini kita bakalan mulai project. Saya mau hapus layer 1, yang ini kita full lagi. Gambarnya ini kita hapus aja, teman-teman. Saya bakal nyoba buat bikin animasi asal-asalan.
Kita bikin gerakannya dulu. Saya bikin warna hijau buat contoh gerakannya. Nah, ini jangan lupa kalian atur di draw in font. Nah, jadi gerakan animasinya bakalan seperti ini. Kemudian kita bikin frame-nya mungkin di angka 20. Kita tambah layer baru. Nah, kita gambar di sini. Ukuran brush-nya kita perkecil di angka 8 atau 9 mungkin. Kita bikin di warna hitam lagi, gelap. Opacity-nya kita naikin. Nah, sekarang kita gambar. Kita gunakan alat yang tadi udah kita bikin. Selanjutnya kita tambah. Kalau misalkan garis atau gambar sebelumnya itu nggak tampil, nah nanti kalian bisa klik opsinya di sini. Kalian aktifin onion skin supaya nanti gerakan animasinya itu kelihatan. Kita tambah. Nah, sekarang kita bakalan nyoba buat lihat hasilnya. Ini salah satu contoh gerakan animasinya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin bayangan, kita bisa bikin tambah satu lagi layar di atas. Kita sesuaikan. Kita bikin garis bayangannya terlebih dahulu. Kita bikin di warna hijau. Opacity-nya kita turunin. Jadi ini tempat bayangan yang kita bikin. Nah, di sini. Selanjutnya kita gambar lagi di bagian atas buat bayangannya. Kita atur warna hitam. Opacity ini kita naikin aja dulu. Atau kita bisa langsung bikin opacity bayangan sebuah objeknya itu nggak terlalu kelihatan di sini. Selanjutnya kita ikutin di layar berikutnya. Jadi ini fungsinya supaya animasi ini bisa lebih realistis. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita juga tambahkan bagian layar yang kosong. Jadi buat gerakan animasinya itu seperti ini. Jadi kecepatan frame-nya itu juga berpengaruh sama animasi kalian. Kalau misalkan kalian mau gerakannya ini lebih pelan, kalian bisa kurangin frame rate-nya di sini. Change frame rate kita bikin di angka 10. Ini di hasilnya, kita bakalan lihat. Jauh lebih pelan. Kalau misalkan animasinya ini udah selesai, kita bisa hapus atau kita bisa bikin nol dulu gerakan dari animasi yang udah kita bikin. Kayaknya frame-nya ini kurang tinggi. Saya mau bikin di angka mungkin 13. Kita lihat hasilnya. Nah, ini jauh lebih bagus. Nah, kalau misalkan frame-nya ini kalian bikin di angka 13, animasi atau GIF yang kalian bikin tuh nggak bisa kalian jual ke Shutterstock atau ke Microstock lainnya. Biasanya Shutterstock tuh juga atau aplikasi Microstock tuh ngasih standar frame buat kalian yang mau jual animasi ataupun GIF ke sana. Nah, di sini juga kalian bisa impor audio di bagian sini. Nah, ini impor audio. Kalian nanti bakalan diarahkan ke bagian koleksi audio yang mau kalian import.
Nah, aplikasi ini juga kalian bisa ngimport animasi. Jadi misalkan kalian punya contoh sebuah video animasi 2 dimensi bercuplikan 1 menit. Nah, jadi ketika kalian import itu bakalan otomatis di-render sama aplikasinya ini buat dijadiin frame. Bisa jadi nanti framenya itu sekitar 800-an buat cuplikan 1 menit. Jadi itu tergantung nanti frame yang kalian gunakan. Jadi kalian nanti bisa import aja videonya, import di sini. Kemudian bakalan diarahkan ke menu dari penyimpanan handphone kalian. Selanjutnya nanti kalian bisa import animasinya. Misalkan animasi ini sebuah animasi teman-teman. Saya pilih. Nah, ini aplikasinya bakalan otomatis buat render frame yang atau video yang tadi kalian nyoba buat import. Kalian bisa lihat di sini ada sekitar udah 300 hampir menuju 400 frame. Cuplikan video yang tadi saya import itu cuman sekitar 18 detik, tapi kalian bisa lihat ada sekitar 800 lebih frame yang sekarang di render. Nah, ini masih jalan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ada sekitar 970 frame dikurang 20 frame. Nah, ini saya lupa berapa tadi saya gunain framenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 8 frame dikurang 970. Nah, jadi nanti kalian bisa import di aplikasi ini video sama kayak di Viva Clip juga bisa sebenarnya. Tapi keunggulan dari aplikasi ini itu bagian warna itu kalian lebih gampang. Kalau buat keseluruhan sih sebenarnya tampilan dari aplikasi ini jauh lebih mudah kalian gunakan ketimbang Viva Clip. Jadi buat teman-teman yang tertarik nanti bisa download aplikasi ini. Nanti kalian bisa klik di Play Store. Buat logo aplikasinya itu seperti ini. Jadi sebenarnya saya juga download Viva Clip, cuman saya jarang gunain. Soalnya ada aplikasi yang udah saya beli, kenapa saya gunakan Viva Clip lagi. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, atau kalau misalkan kalian mau nanya, kalian nanti bisa klik di kolom komentar. Jadi ini logo aplikasinya teman-teman. Buat harganya itu sekitar 150 ribuan, 145 ribu. Nanti kalian bisa cek aja teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.